komentar. Ya. Pak Agus, saya rencana hari ini mau mengadakan supervisi akademik di kelas dengan. Apakah boleh, Pak? Boleh, Bu. Boleh. Pak Agus, terima kasih saya ucapkan sebelumnya. Pak Agus, sebelum kita melaksanakan supervisi akademik, saya akan melaksanakan praobservasi. Saya ingin tahu dulu, Pak Agus, hari ini mata pelajaran yang akan dilaksanakan hari ini, Pak? Untuk mata pelajaran hari ini saya mengajar tema 9, tema 1, pembelajaran 1, yaitu tentang lingkungan. Tema 9, subtema 1, pembelajaran 1, temanya tentang lingkungan. Ya, betul. Untuk tema 9 ini, untuk pembelajaran tentang lingkungan ini, Ya. tujuan pembelajaran yang hendak Bapak capai itu apa ya, Pak? Tujuannya? Iya, tujuan pembelajaran. Ya, tentunya tujuannya itu murid memahami hubungan manusia dengan lingkungan sekitar. Kemudian murid itu mengenal lingkungan alam atau mengenal lingkungan sekitarnya. Kemudian murid mengetahui salah satu contoh sumber energi. Itu tujuan saya. Berarti memahami, mengetahui tentang lingkungan sekitar dan juga sumber daya alam. Iya, mengetahui salah satu contoh sumber daya energi. Oh, energi ya, sumber energi yang ada di lingkungan sekitar. Terima kasih. Lalu untuk tujuan itu kan tadi sudah ada tujuannya, pasti ada area pengembangan untuk mencapai tujuan. Untuk areanya pengembangan yang tidak saya capai, Iya, itu ya areanya itu mengembangkan kemampuan intelektual dengan cara menyampaikan materi lingkungan secara jelas dan mudah dipahami oleh siswa. Anak didik saya itu khususnya kelas 4 Bu ya, jadi menyajikan kegiatan-kegiatan pembelajaran yang berdiferensiasi sesuai dengan kebutuhan siswa. Itu area pengembangannya. Berarti area pengembangannya tadi lebih ke intelektual anak. Betul. Jadi prosesnya Bapak tadi juga pembelajaran diferensiasi gitu. Iya. Untuk kalau untuk mencapai area pengembangan, mencapai tujuan pembelajarannya Pak, itu pasti Bapak sudah menyiapkan tentunya, sudah menyiapkan strategi. Nah, strategi yang Bapak buat untuk mencapai tujuan tersebut. Ya, untuk strategi yang saya siapkan itu ya antara menyusun perangkat pembelajaran itu seperti ini, seperti RPP, kemudian lain sebagainya secara lengkap ya. Kemudian saya atau guru memberikan contoh nyata agar siswa itu mampu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan lingkungan sekitar. Ya, itu untuk memberikan contoh yang nyata, menyusun perangkat pembelajaran yang lengkap, itu strategi saya. Berarti termasuk tadi kita membuat RPP bersama Betul, tadi, ya, terus jenengan juga sudah menyiapkan media pembelajaran. Terima kasih Pak. Berarti untuk praobservasi saya anggap cukup karena jenengan sudah menyiapkan semuanya dengan bagus dan baik. Mungkin setelah ini kita bisa langsung ke kelas Pak untuk pelaksanaan observasi di kelas. Iya, bisa. Kita langsung aja. Nah, ini kan sudah waktunya masuk. Ya. Terima kasih. Monggo Pak. Sama-sama. Siap, gerak. Kencang bukan, gerak. Gerak. Siap, gerak. Doa mulai. Doa selesai. Berdiri. Semangat, gerak. Gerak. Pancasila. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha
bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Kepada Pak Guru beri hormat. Selamat pagi Pak. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua ya, lebih khusus untuk yang beragama non muslim. Anak-anak sekalian, halo. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik Pak. Alhamdulillah baik. Hari ini sudah sarapan semua? Sudah Pak. Sudah menerima pelajaran? Sudah Pak. Siap? Siap. Kalau siap, sebelum menerima pelajaran, Pak Agus ajak kalian untuk zel-zel terlebih dahulu. Silakan ikuti. 1, 2, 3. Buka tutup, buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, buka tutup, tepuk tangan lagi. Digulung-gulung, digulung-gulung, lalu tersenyum, hihi. Digulung-gulung, digulung-gulung, lalu tertawa, ha-ha. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Tepuk semangat. Tepuk tangan untuk kalian semua. Anak-anak kalian semua, silakan untuk duduk kembali. Ya. Anak-anak, sebelumnya Pak Agus absen dulu ya. Untuk Evan Presperdianto hadir. Coba angkat tangan. Imro'atun Nadifah hadir. Jovan Kabian Apriansa hadir. Bagus. Muhammad Davian Prakoso bagus. Hadir. Muhammad Ilham Dery Septian hadir ya. Putra Tegar Maulana hadir. Mana Putra Tegar Maulana? Oke ya. Reva Adinda Putri hadir. Oke. Senanda Michelle Destavia hadir. Senandia Marsha Destavia hadir. Oke. Yang terakhir Yuan Reski Cantik Mahersa. Oke, bagus. Tepuk tangan untuk kalian semua. Kita semua sudah hadir ya. Anak-anak ya. Pak Agus kemarin itu sudah menerangkan pelajaran. Jadi pelajaran yang kemarin masihkah kalian ingat? Masih. Yang saya terangkan, yang saya jelaskan pada waktu pertemuan yang kemarin, masih ingat? Kalau masih ingat, Pak Agus ingin bertanya pada kalian, pelajaran apa yang kalian ingat waktu kemarin Pak Agus jelaskan? Ada yang tahu? Coba saya tanya dulu untuk Braille. Peran tokoh. Kemarin Pak Agus menerangkan bahwasanya peran tokoh dalam sebuah cerita ada dua. Apa saja? Antagonis dan protagonis. Antagonis dan
bagus sekali, pintar. Kemudian Pak Agus juga menerangkan pelajaran yang lain. Apa? Masih ingat? Yuan? Pekerjaan yang menghasilkan jasa apa contohnya? Dokter, pinter. Polisi, guru, sopir. Oke, bagus. Masih banyak lagi pekerjaan yang menghasilkan jasa. Ada lagi Pekerjaan yang menghasilkan barang. pekerjaan yang menghasilkan barang. Contohnya apa? Petani, pengrajin, peternak, pinter. Kemudian ada lagi Pak Agus menerangkan pelajaran lagi ya tentang apa? Macam-macam gaya. Macam-macam gaya Sinaminda. Pinter, macam-macam gaya. Ada beberapa macam-macam gaya. Coba Ilham sebutkan contohnya. Listrik, pinter. Ada yang lain? Gaya pegas, gaya magnet, gaya gravitasi, gaya otot, pinter semua. Berarti kalian masih ingat, masih tertanam di pikiran kalian pelajaran yang kemarin. Nah, anak-anak, hari ini ya, kita akan mempelajari pelajaran. Karena kemarin itu kalian tema 8 ya, dan sudah habis babnya. Sekarang Pak Agus ingin mengajar tema 9, yaitu kayanya negeriku. Silahkan dibuka dulu bukunya, dikeluarkan alat tulisnya. Ada yang nggak bawa buku? Mosok sekolah kok nggak bawa buku ya? Sudah bawa semua ya? Nah, hari ini kita akan mempelajari tema 9, kayanya negeriku. Subtema 1, pembelajaran 1. Silahkan anak-anak perhatikan Pak Agus ini membawa gambar apa. Kalian lihat dulu ya, perhatikan dulu gambarnya. Nanti sebutkan satu persatu ya. Ini ya. Kemudian gambarnya ini ya. Kemudian ini. Nah, saya tanya ya sekarang. Coba perhatikan gambar yang pertama. Pak Agus, perhatikan semuanya. Perhatikan. Ini kamu kalau dilihat ini gambar apa ini? Lingkungan tempat tinggal. Lingkungan tempat tinggal, pinter, bagus. Nah, lingkungan tempat tinggal. Kalau kalian mengetahui tempat tinggal, berarti pasti ada rumah. Karena kalian butuh tempat tinggal. Bener enggak? Siapa yang belum pernah punya rumah? Sudah semua kok? Punya loh? Punya. Terus gambar yang kedua, perhatikan. Coba perhatikan. Gambar apa ini? Sebagai tempat bekerja. Lingkungan sebagai tempat bekerja. Kok bisa? Ada yang bisa jawab? Ada? Apa jawabannya? Karena lingkungannya pasar, pinter, bagus. Karena lingkungan pasar untuk tempat bekerja, berarti lingkungannya ada di pasar. Pak, nah ini pasarnya di mana Pak? Di tempat pelelangan ikan yang disingkat TPI. Tempat pelelangan itu jual beli ikan. Jadi lingkungan ini adalah lingkungan untuk tempat bekerja. Jadi untuk bekerja lingkungannya nelayan. Tempat bekerjanya di mana? Di laut. Kemudian hasilnya dijual di pasar pelelangan ikan. Petani, tempat bekerjanya di mana? Sawah. Berarti lingkungannya ada di sawah. Pak lah, terus pedagang Pak. Pedagang itu ada yang di pasar, ada yang di rumahnya sendiri, ya kan? Pedagang kok serba, toko serba ada, berarti di toko, ya. Tuh. Yang terakhir, gambar yang terakhir yang ketiga, perhatikan.
yang tahu? Mencari makan. Lingkungan sebagai tempat untuk mencari makan. Maksudnya bagaimana? Seseorang pergi ke lingkungan tersebut untuk bekerja, untuk mencari untuk mencari nafkah, kemudian nafkahnya untuk menghidupi keluarga. Contoh pasar itu untuk mencari makan, ada makanan yang sudah jadi, ada yang masih bahan baku seperti sayuran, ada yang berbentuk bahan 9 bahan pokok, sembako, ya itu untuk mencari makan. Maksudnya bagaimana mencari? Apakah mencari terus kemudian bawa pulang? Tidak, ada proses namanya jual beli. Ada tawar menawar antara pedagang dan pembeli, terjadilah jual beli, kesepakatan. Itu ya. Nah, anak-anak, untuk memahami gambar tadi, coba kalian buka buku paketmu halaman 6. Coba kalian buka buku paket halaman 6. Sudah semua dibuka? Untuk yang bukunya kurang bisa gabung temannya ya. Gabung. Nah, silahkan kamu baca dulu. Kamu baca, kamu pelajari dulu. Mana nanti yang kurang paham, silahkan ditanyakan. Dan setelah kamu baca, nanti Pak Agus akan menerangkan ya, tentang bacaan yang sudah kalian baca nanti. Silahkan untuk dimulai membaca. Bagaimana anak-anak, sudah dibaca semua? Sudah. Sudah selesai? Sudah. Oke. Sekarang Pak Agus ingin menerangkan sedikit. Tadi yang kamu baca itu tentang apa? Lingkungan. Lingkungan, pinter. Nah, sekarang saya tanya, apa sih lingkungan itu? Ada yang tahu apa yang dimaksud dengan lingkungan? Bagus sekali, pinter. Lingkungan, ya, kalau dalam bacaan itu, ya, kamu sudah baca segala sesuatu yang ada di sekitar manusia yang mempengaruhi kehidupan manusia. Segala sesuatu, apa saja itu, baik tumbuhan, hewan, ya, dan lain sebagainya. Pokoknya yang ada di sekitar manusia yang mempengaruhi kehidupan manusia itu dinamakan lingkungan. Kemudian, ya, berdasarkan fungsi lingkungan, bagi kehidupan itu ada 3. Apa saja? Terus? Nah, pinter. Jadi berdasarkan fungsinya, lingkungan itu ada 3. Lingkungan sebagai tempat tinggal seperti yang pada gambar Pak Agus tadi berikan. Nih, kamu sebutkan tadi. Jadi lingkungan sebagai tempat tinggal itu sesuai dengan yang kamu alami di rumah, lingkungan rumahmu itu. Kemudian yang kedua, lingkungan sebagai tempat bekerja. Nih, seperti nelayan, bekerjanya ya di laut, petani
Tani bekerjanya di Pak Guru, Bu Guru tempat bekerjanya di sekolah. Ini contohnya di sekolah gambarnya. Iya, ini tempat bekerjanya Bapak Ibu Guru. Tempat bekerjanya kalian. Duh, Pak saya belum bekerja. Kamu bekerja yaitu belajar. Bukan bekerja tapi belajarmu di tempatnya, di sekolah, di rumah juga belajar. Nah, kemudian yang terakhir, gambar yang terakhir sesuai pada fungsi lingkungan yaitu sebagai apa? Sebagai tempat mencari makan sesuai gambarnya tadi. Nah, dari sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Tidak ada. Berarti kalian sudah paham. Kalau sudah paham, sekarang tugasmu ya membuat peta pikiran tentang lingkungan. Nah, peta pikiran tentang lingkungan itu untuk lebih paham, biar kamu jelas, kamu bisa melihat di halaman 7 buku paketmu. Silakan dilihat dulu. Sudah? Nah, nanti kamu buat peta pikiran tentang lingkungan. Tugasmu itu secara berkelompok. Untuk kelompok 1, ya saya bagi untuk Davian, kemudian Evan, Cantik, kemudian Tegar untuk kelompok 1. Kelompok 2, Seni, Ilham, dan Dinda. Yang kelompok 3, Brian, terus Sena, dan Ivan. Dari sini sudah paham tugasnya? Tugasnya apa? Membuat peta pikiran tentang lingkungan. Silahkan untuk dikerjakan sesuai dengan kelompok masing-masing. Silahkan diskusikan dengan kelompokmu masing-masing. Sudah anak-anak? Sudah selesai? Baik, kalau sudah selesai ya, untuk tugas membuat peta pikiran tentang lingkungan ya, saya ingin membahas satu persatu ya, dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Ini nanti sebelum saya nilai, tolong ditukar. Kelompok 1 ditukar kelompok 2 nanti hasilnya ya. Atau mungkin dibacakan satu persatu ke depan. Silakan untuk perwakilan kelompok 1 diwakili oleh ketuanya Cantik, dan kelompok 2 diwakili oleh ketuanya Dinda, kelompok 3 diwakili oleh ketuanya Brian. Silakan untuk Cantik untuk silakan membaca hasil yang peta pikirannya tadi tentang lingkungan. Silakan untuk dibaca. Baca yang keras biar teman-temannya paham. Iya, di sini aja. Ya, pertanyaan dengan jawabannya pikirannya. Apakah lingkungan segala yang ada di sekitar manusia yang memengaruhi kehidupan manusia? Ada berapa jenis lingkungan? Sebutkan. Ada 2, yaitu lingkungan alam dan lingkungan sosial. Apakah lingkungan hanya bermanfaat bagi manusia? Mengapa? Lingkungan bermanfaat bagi manusia dan juga hewan karena mereka hidup di dalamnya. Apa saja fungsi lingkungan bagi manusia? Lingkungan sebagai tempat mencari makan, lingkungan sebagai tempat bekerja, lingkungan sebagai tempat tinggal. Mengapa lingkungan bisa mengaruhi aktivitas manusia? Karena manusia melakukan aktivitasnya di lingkungan tersebut. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Sekarang perhatian untuk kelompok 2.
ketuanya yaitu Dinda, silakan. Baca yang keras ya, di sini, sebelah sini. Nah, oke. Apakah lingkungan segala sesuatu yang ada di sekitar manusia yang mempengaruhi kehidupan manusia? Ada berapa jenis lingkungan? Sebutkan. Ada 2, yaitu lingkungan alam dan lingkungan sosial. Apakah lingkungan hanya bermanfaat bagi manusia? Mengapa lingkungan bermanfaat bagi manusia dan juga hewan karena mereka hidup di dalamnya? Apa saja fungsi lingkungan bagi manusia? 1. Lingkungan sebagai tempat mencari makan. 2. Lingkungan sebagai tempat bekerja. 3. Lingkungan sebagai tempat tinggal. Mengapa lingkungan bisa mempengaruhi aktivitas manusia? Karena manusia melakukan aktivitasnya di lingkungan tersebut. Pintar sekali. Tepuk tangan untuk kelompok dua. Terima kasih untuk tepuk tangan untuk perwakilan dari Brian kelompok 3. Tepuk tangan. Nah, berarti dari sini kalian sudah paham tentang lingkungan dan fungsi lingkungan tersebut, apa manfaatnya, kemudian apa fungsinya, ada berapa jenis lingkungan, kalian sudah paham. Untuk itu tugasnya silahkan dikumpulkan, oke? Nanti akan saya nilai, oke? Per kelompok silahkan ditumpuk kelompoknya masing-masing, kemudian dibawa ke mejanya Pak Agus. Nanti akan saya nilai sebagai bahan penilaian Pak Agus, bahwasanya kalian sudah paham atau belum. Silahkan untuk ketua kelompoknya mengumpulkan. Nah, anak-anak, untuk tugasmu tadi membuat peta pikiran sudah selesai. Kemudian, ya, untuk keselanjutannya, pelajaran selanjutnya nanti akan saya lanjutkan pada jam pelajaran berikutnya. Karena hari ini sudah waktunya untuk istirahat. Untuk itu, silahkan bukunya dikemasi dengan rapi, dimasukkan ke dalam tas biar tidak ada yang tercecer. Oke, silahkan beristirahat. Oke. Kemudian nanti kita lanjutkan setelah istirahat. Dari sini saya akhiri cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Tepuk semangat. Tangan kalian. Pak Agus, tadi kan jenengan sudah melaksanakan proses pembelajaran ya. Iya. Proses pembelajaran diferensiasi dengan sebagai wujud rangkaian supervisi akademik. Iya. Nah, Pak Agus, dari kegiatan kita hari ini itu kan pasti jenengan ada tujuan yang ingin Bapak capai dari kegiatan observasi hari ini. Kira-kira tujuannya apa ya Pak? Untuk tujuan pembelajaran saya, yang jelas saya ingin memperbaiki proses pembelajaran diferensiasi yang sudah saya laksanakan pada tadi. Kemudian saya bisa menerapkan pembelajarannya yang berpihak pada anak didik saya, khususnya pada murid saya. Itu tujuan saya. Jadi tujuan Bapak itu memperbaiki proses pembelajaran diferensiasi dan juga memperbaiki pembelajaran yang berpihak pada murid. Lalu dari tujuan itu, menurut Bapak, ukuran keberhasilan tujuan itu tercapai itu seperti apa? Untuk ukuran keberhasilan menurut saya pribadi itu terpenuhnya langkah-langkah pembelajaran yang sesuai dengan FPP. Kemudian anak didik saya atau murid saya, siswa saya itu memahami
bisa mengkomunikasikan serta mengaplikasikan pengetahuannya pada kehidupan sehari-hari. Itu ukuran keberhasilannya dari tercapainya langkah-langkah ya, proses pembelajaran, ya, lalu dari siswa mampu mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Dari semua itu, jenengan pasti punya kekuatan ya Pak untuk mencapai tujuan itu agar tercapai. ya. Lalu kekuatan apa yang sudah Bapak miliki? Kekuatannya alhamdulillah Bu, di SD sini itu ada 2 teman yang ikut CGP dalam grup penggerak. Nah, alhamdulillah juga teman-teman yang ikut CGP itu bisa membantu saya seumpama saya ada kesulitan atau mungkin kurang paham, kurang mengerti, jadi bisa saya tanyakan, dan mereka juga dengan senang hati bisa membantu saya mengajari tentang pembelajaran diferensiasi. Itu kekuatannya tadi jenengan dari sekitar lingkungan sekitar. ya, betul, Dari lingkungan sekitar, jenengan punya teman-teman sejawat yang bisa diajak kolaborasi. ya. Tapi selain kekuatan, pastinya ada hambatannya. Jadi hambatan atau kendala apa yang Bapak temui selama berusaha untuk mencapai tujuan? Iya, pasti Bu. Pasti saya punya kendala, punya hambatan, itu pasti. Nah, hambatan saya, kendala saya itu dalam pelaksanaan proses pembelajaran yang berdiferensiasi itu saya belum pernah Bu, melaksanakan proses pembelajaran berdiferensiasi itu. Jadi saya masih belum memahami, belum paham betul atau belum mengerti betul. Jadi itu mungkin hambatannya tuh, kalau hambatan ya pasti banyak, tapi yang utama itu saya belum begitu memahami. Jadi selama ini untuk proses pembelajaran diferensiasi jenengan belum pernah ya Pak ya? Belum. Ya. Lalu untuk menyelesaikan hambatan-hambatan itu rencana jenengan nanti ke depannya apa ya? Ya, yang jelas saya pribadi akan menambah wawasan saya sendiri sih. Mungkin mencari literasi yang tentang proses pembelajaran diferensiasi, atau mungkin berkolaborasi dengan teman-teman yang tadi saya sebutkan tadi, seperti jenengan, teman CGP, Pak Pedi, dan teman-teman sejawat yang di SD itu mungkin bisa membantu saya dalam proses pembelajaran diferensiasi. Berarti rencana jenengan ada 2 ya Pak? Ya, betul. Jadi yang pertama menambah wawasan, ya, menambah wawasan, mempelajari lagi tentang proses pembelajaran diferensiasi. Ya. Terus yang kedua berkolaborasi dengan teman-teman sejawat. Dari 2 rencana jenengan pasti ada yang mau diprioritaskan gitu. Untuk yang ingin jenengan prioritaskan terlebih dahulu itu yang mana? Ya, yang jelas prioritas utama saya itu mempelajari tentang pembelajaran diferensiasinya. Jadi saya akan mempelajari tentang pembelajaran diferensiasi, itu prioritas utama saya, karena saya belum begitu mengerti atau belum paham gitu. Prioritas utamanya itu mempelajari tentang pembelajaran diferensiasi. Pak, lalu strateginya Pak, strategi untuk rencana itu biar bisa berjalan sesuai rencana jenengan. Untuk strategi ini saya akan membuat media dan metode pembelajaran yang berpihak pada murid. Jadi saya akan melaksanakan proses pembelajaran diferensiasi di kelas Bu, di kelas saya untuk anak didik saya, murid saya itu. Jadi akan saya buatkan media dan metode pembelajaran yang berpihak pada anak-anak itu. Oh, bagus sekali Pak. Jadi jenengan nanti sudah menyiapkan strategi yang digunakan untuk agar rencana tadi bisa berjalan. Kemudian Pak, dari strategi jenengan sudah punya, lalu saya ingin tahu apa komitmen Bapak terhadap rencana aksi itu tadi? Komitmennya tentunya saya akan menjaga komitmen pada pembelajaran yang
diferensiasi, kemudian tentunya juga saya akan bertanya pada teman-teman sejawat, pada bapak atau ibu kepala sekolah, rekan-rekan guru, kemudian lingkungan yang ada di sekitar ini. Untuk komitmen tadi bisa saya tambahkan, Bu. Untuk komitmen itu juga dalam pelaksanaan proses pembelajaran ini yang berdiferensiasi di kelas saya. Ini kan saya tadi sudah sebutkan di awal, saya akan membuat media dan metode pembelajaran yang berpihak pada murid. Itu. Komitmennya dengan tadi kerjasama dengan teman, terus membuat media dan metode pembelajaran yang mungkin nanti bisa konsisten ya. Lebih konsisten. Lalu berarti Pak ya tadi termasuk siapa saja yang membantu jenengan untuk komitmen itu bisa berjalan terus, itu tadi berarti sudah dijawabnya tadi. Iya, betul. Tentunya keluarga yang ada di sekolah, khususnya warga yang ada di sekolah, kemudian lingkungan sekitar sekolah, bapak atau ibu kepala sekolah, teman-teman sejawat, rekan-rekan guru, kemudian lingkungan sekitar sekolah, itu yang bisa membantu saya. Ada teman, yang utama pasti teman ya. Yang utama pasti teman. Apalagi teman saya ada 2, Bu, yang ikut CGP, itu sangat membantu sekali bagi saya itu. Nah Pak Agus, dari itu tadi kan yang sudah punya rencana, strategi, bahkan komitmennya, bahkan sudah rencananya nanti sudah ada yang membantu dengan berkolaborasi dengan teman-teman, dengan kepala sekolah, bahkan lingkungan sekitar, termasuk di sini mungkin wali murid juga ya Pak. Agus, dari kita tadi sudah ngobrol panjang lebar ya, tanya jawab tentang proses supervisi akademik dari mulai pra sampai pasca. Dari obrolan kita itu apa yang Bapak terima atau apa yang Bapak dapatkan? Saya bersyukur, Bu, dari apa yang saya laksanakan tadi. Kemudian saya bersyukur juga apa yang sudah saya laksanakan dengan jenengan teman-teman CGP ini ya. Saya mendapatkan pencerahan, Bu, bagaimana cara yang dapat saya lakukan untuk memperbaiki proses pembelajaran diferensiasi di kelas saya, khususnya untuk murid-murid saya, anak-anak saya. Ini saya sangat bersyukur sekali. Jadi saya dapat pencerahan, dapat ilmu baru lagi, dapat mungkin ini namanya orang nggak tahu, asalnya nggak tahu akhirnya tahu. Jadi saya bersyukur sekali. Itu yang jelas, saya mendapatkan pencerahan bagaimana cara yang saya dapat lakukan untuk memperbaiki proses pembelajaran diferensiasi di kelas saya. Itu. Plong ya Pak, senang ya. Ya senang. Kita sekali. berbagi pengalaman, berbagi ilmu ya, ilmu baru tentang pembelajaran diferensiasi. Terima kasih Pak Agus atas waktunya. Saya tunggu kedepannya hasil jenengan, rencana jenengan di penerapan pembelajaran diferensiasi di kelas jenengan. Mungkin perbaikannya saya tunggu, dan mungkin kita bisa berbagi pengalaman lagi, sharing-sharing lagi tentang proses akademik, tentang supervisi akademik atau tentang pembelajaran. Sama-sama Bu Retno, saya juga terima kasih atas ilmunya jenengan dan Pak Febri tidak pelit membagi ilmu, membantu saya untuk agar lebih memahami tentang pembelajaran berdiferensiasi. Itu saja. Terima kasih.